The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Hindranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarindra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pimpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Dan untuk pembicara berikutnya juga nggak kalah keren. Ya, beliau saya kenal sebagai salah seorang master mind hack, juga life hack, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari dari beliau. Ya, dan coba kita tampilkan sekali lagi profil dari Coach Tony. Jadi dikenal sebagai personal life dan business coach, ya, seorang grandmaster hipnotis yang sudah dikenal sebagai trainer psikologi juga, life therapist, practical business mentor selama lebih dari apa saja dalam waktu 1 menit dan tidak ditolak. Nah, itu tema yang luar biasa sekali hari ini, dan beliau juga adalah founder dari T-Bot Trading System dan juga Instant Healing Revolution. Dan make sure teman-teman kita akan catat semua, kita akan pelajari hal yang luar biasa, bagaimana metode praktis. Cara saja kita akan panggilkan Coach Tony Chia. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Tony Chia, silakan. Oke, hai guys semuanya, perkenalkan kembali nama saya Tony Chia, your personal life and business coach. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar mengenai cara praktis, gimana sih caranya jualan apa aja, kepada siapa aja dalam 1 menit dan closing. Karena dalam praktek saya, karena dalam praktek saya menemukan ternyata orang itu hanya membeli dari kita kalau yang pertama dia tertarik. Artinya kalau kita menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu kepada seseorang, kalau kita nggak bisa membuat dia tertarik, lupakan tahapan berikutnya. Paham ya? Nah, tahapan yang kedua adalah orang itu hanya bisa membeli dari kita kalau dia butuh. Yang ketiga, kalau dia mampu. Yang keempat, kalau dia mau. Dan yang kelima, kalau dia seorang decision maker. Artinya, seseorang memutuskan untuk sampai bisa membeli kalau cukup 5 hal ini. Tanpa 5 hal ini, lupakan tentang proses menjual. Lupakan tentang kita bisa closingin dia karena nggak mungkin bisa. Ilmu sales hack. Oke, ada beberapa prinsip yang teman-teman sebagai praktisi sales, praktisi bisnis harus mengerti. Yang pertama, pada saat kita berjualan, pastikan jangan mengemis, ya. Jadi besar kemungkinan kalau kita jualan produk suplemen untuk slimming, lalu kemudian kita datengin orang yang badannya agak subur, lalu kita bilang, Bu, ini minum ini Bu, bagus buat diet. Besar kemungkinan orang nggak suka, dan besar kemungkinan tidak terjadi closing. Why? Karena orang nggak suka sama orang yang berjualan. Tapi menjadi berbeda pada saat kita ketemu sama teman kita yang badannya agak subur, lalu kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia tukar pikiran, lalu kemudian muncul dari mulut dia sebuah statement bahwa, gimana sih caranya nih badan gue tambah gede nih. Nah, pada saat dia ngomong begitu, kita tinggal bilang, gue dulu juga badannya kayak gitu, gede, besar ya, beratnya over. Terus gue minum ini tuh, dikasih sama istri gue. Nah, lu coba minum deh, bagus. Harganya cuma segini aja kok. Nah, mendadak yang kita barusan lakukan itu bukan lagi
jualan. Oke, tapi udah sales hack. Jadi kita menawarkan sesuatu tapi tanpa terkesan berjualan langsung. Tadi freeze ya? Oke, guys, jadi saya akan ulang karena tadi ada komplainan dari beberapa viewer ya, jadi kita ulang lagi. Alright, ya jadi perkenalkan kembali, nama saya Tony Chia, your personal life and business coach. Hari ini kita akan belajar secara khusus bagaimana sih caranya jualan apa aja, kapan aja, di mana aja, dan closing dalam waktu 1 menit. Yes, right. Ya, jadi dalam proses berjualan sebenarnya nggak perlu berlama-lama. Kita langsung bisa tahu apakah ini bisa closing atau enggak. Dan sering saya katakan di dalam ilmu Sales Hack 101, kita harus memahami prinsip dasarnya. Jualan itu seperti kita suka sama orang. Ya, contoh kalau Anda seorang pria jomblo, kalian bebas suka sama semua cewek yang lewat. Ya, feel free untuk suka semua cewek yang lewat, kalian boleh suka. Ya, tapi apakah orang itu suka kembali dengan Anda atau enggak? Itu a different story. Itu butuh strategi, itu butuh teknik, dan jualan pun sama. Ya, nah jadi sales dianggap gagal pada saat dia tidak bisa membuat lawannya itu tertarik sama dia. Ya, sama. Tadi saya katakan dalam berjualan, kalian bebas suka sama siapa aja, tapi belum tentu orang itu suka sama Anda. Nah, untuk membuat orang itu suka sama kita, tentu ada caranya, ada strateginya, ada hal-hal yang harus dilakukan supaya membuat dia aware sama kita. Itu dulu. Ya, jadi di dalam ilmu Sales Hack 101 ada 5 hal yang teman-teman harus coba kuasai, ada 5 hal yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi di dalam proses jualannya kita. Ya, teman-teman harus ngerti, orang memutuskan untuk membeli sesuatu dari kita kalau yang pertama dia tertarik. Itu dulu. Tanpa dia tertarik, lupakan tentang proses jualan. Lupakan tentang prospek dan presentasi dan semua. Lupakan proses-proses selanjutnya karena dia nggak tertarik. Ya, jadi kira-kira apa sih yang membuat orang tertarik sama kita atau enggak? Banyak hal. Nah, tapi di dalam ilmu sales hack nanti saya akan bagikan tips praktisnya yang bisa langsung dipraktekin. Tapi pahami aja dulu, orang membeli kalau yang pertama dia tertarik. Bisa jadi tertarik sama sales people-nya, bisa jadi tertarik sama produknya, jasanya, atau apapun. Intinya dia harus tertarik dulu. Kalau kita suka sama cewek yang lewat, ada 10 cewek lewat, kita suka 10-10-nya. Harapan kalian untuk bisa closingin, untuk bisa jadi pasangan dari 10 orang ini kecil. Why? Karena kalian tidak membuat 10 cewek ini aware. Kalian tidak bisa membuat 10 cewek ini tertarik dengan Anda, otomatis potensi untuk bisa terjadi closing kecil sekali. Paham ya? Jadi sebelum bisa jualan apapun, pastikan kuasai teknik gimana sih caranya supaya dia tertarik. Nah, yang kedua, orang itu membeli kalau dia merasa butuh. Yang ketiga, kalau dia mampu. Artinya, kalau kita nawarin sesuatu yang kita tahu dia butuh, tapi dia nggak mampu brosis, dia nggak mampu untuk beli, ya sama aja bohong. Ya, jadi kita nggak bisa closingin dia juga. Makanya untuk semua sales people, pahami. Pada saat kita mau berjualan sesuatu, ya pahami kalau orang tersebut harus bisa kita cover 5 poin ini. Yang pertama, kita harus bisa membuat dia tertarik dulu sama kita. Aware, notice dengan kita dulu. Yang kedua, pastikan dia butuh. Karena kalau kita nawarin sesuatu yang dia nggak butuh, percuma juga. Kalian mau pintar ngomong sepintar apapun, produk mau sebagus apapun, namanya dia nggak butuh, ya dia nggak beli. Alright? Yang ketiga, orang itu harus mampu. Oke, Ton, ngerti. Orangnya udah aware banget. Dia tertarik banget sama gue. Dan dia butuh banget. Tapi poin ketiga, dia nggak mengcover. Dia nggak mampu, brosis. Dia nggak mampu. Nah, kalau nggak mampu, biasanya ya orang cuman, bagus ya, tapi tapi ya kita bisa tahu langkah selanjutnya. Intinya kalau dia nggak mampu, percuma juga jualan sama dia. Yang keempat, bagaimana kalau orang tersebut udah tertarik, udah butuh, mampu, tapi ternyata poin keempat ini tidak tercover. Poin keempat ternyata dia nggak mau. Nah, terkadang ada loh ya konsumen di luaran sana, dia tertarik sama produknya, dia mampu untuk membeli, dia mau, dia butuh sama barangnya, tapi dia nggak mau deal sama kitanya. Ya, dia nggak mau deal sama kitanya for some reason, dan tentu nggak akan terjadi sales. Dan yang kelima, hal yang harus diperhatikan untuk semua sales people adalah pastikan orang yang kita ajak bicara, pastikan orang yang kita coba lobby adalah decision maker-nya.
Karena kalau kita salah melobi orang, percuma juga, betul nggak? Karena decision maker-nya bukan dia. Ya, dia butuh, dia mampu, dia mau. Ya kan dia tertarik, tapi ntar ya saya tanya istri saya dulu, ntar ya saya tanya mami saya dulu, ntar ya saya tanya suami saya dulu. Oke, nah pastikan itu dulu. Nah, pastikan pada saat selesai dari sesi ini, sebelum kita mau nawarin sesuatu ke orang, pastikan kalian bisa memenuhi 5 kriteria sales hack ini. Oke, 5 golden rules ya. Jadi untuk bisa jualan apa aja harus bisa membuat orang tertarik dan pastikan dia butuh, mampu, mau dan dia decision maker-nya. Oke, nah hal lain yang harus diperhatikan untuk mempraktekkan ilmu sales hack, hal lain yang harus diperhatikan untuk bisa jualan dan closing dalam waktu 1 menit, ya, pastikan pada saat Anda jualan itu nggak boleh direct. Karena secara psikologisnya orang itu tidak suka sama orang yang berjualan. Orang tidak suka sama orang yang berjualan, jadi jangan berjualan sama dia. Contoh kita jual produk suplemen buat slimming, buat diet. Lalu kita samperin ibu-ibu yang badannya agak besar, lalu kita bilang, Bu, saya ada obat diet nih Bu, bagus buat ibu. Dia butuh nggak? Menurut kita dia butuh. Mampu nggak? Besar kemungkinan mungkin mampu. Tapi mungkin dia nggak mau. Why dia nggak mau? Karena orang tidak suka sama orang yang jualan sesuatu ke dia. Karena kalau kalian jualan sesuatu ke saya, di mindset saya ada uang yang keluar dari saya untuk Anda, dan I just don't like that, dan people don't like that. Jadi jangan jualan. Jadi di ilmu sales hack, golden rules yang harus diingat yang lain adalah jualanlah tanpa berjualan. Maksudnya gimana sih jualan tanpa jualan? Maksudnya begini. Ya, contoh saya ketemu sama teman saya, badannya agak besar ya. Lalu saya ajak dia ngobrol santai. Lalu kemudian saya pancing dia sehingga sampai dia keluar sebuah kalimat yang mengatakan, "Bro, ini gue heran nih, gue udah coba diet, badan gue kok tambah gede aja ya. Udah makan dikurangin, tapi kok nggak turun-turun ya, nih berat." That's it. Di ilmu sales hack ada fitur yang namanya yang nanya duluan kalah. Nah, saya tinggal lanjutin, saya tinggal bilang, "Oh, dulu badan gue juga over, bro." Oke, atau, "Oh, dulu istri gue juga badannya gede, bro," kayak gitu. Nah, terus minum ini, harganya cuma segini, bagus, aman kok. Ya, udah ada BPOM-nya, udah ada certified halalnya, bagus. Dan dia minum kayak cuma berapa waktu badannya oke lagi. Nah, apa yang saya barusan katakan tadi kepada teman saya yang badannya subur tadi, bukanlah berjualan, tapi mempromosikan sesuatu tanpa terkesan saya jualan. Paham ya? Oke, nah jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikuasai di sesi Sales Hack 101 hari ini? Nah, teman-teman sales people, ada 10 jurus di dalam ilmu Sales Hack. 10 jurus. Jurus pertama yang teman-teman harus kuasai sebelum teman-teman memutuskan untuk approach seseorang adalah jurus pertama. Ingat, di Sales Hack 101 yang kita lakukan bukanlah jualan langsung. Kita melakukan sederetan aksi. Oke, kita melakukan mantra 1 menit ini dan kita berharap dia tanya balik. Kalau dia tanya balik sesuai hukum sales hack, yang nanya duluan kalah. Oke, jadi yang saya lakukan biasanya gini. Dulu pada saat saya ke luar negeri, dan saya senang pada saat saya lagi jalan-jalan, saya tuh selalu senang ikut tour karena saya menunggu waktu perkenalan. Ya, waktu perkenalan itu adalah waktu momen yang saya selalu tunggu-tunggu. Jadi kapanpun ada kesempatan itu saya selalu manfaatkan saya. Mantra 1 menit maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi pada saat saya ada kesempatan untuk memperkenalkan diri di audience, oke, dan saat itu saya lagi tour, jadi di dalam bus kan biasa ada sesi perkenalan ya. Nah, lalu kemudian saya ambil mic, lalu saya bilang, "Halo, perkenalkan nama saya Tony Chia, dan kesibukan saya, pekerjaan saya adalah saya fokus membantu orang yang berat badannya over menjadi slim lagi, yang gula darahnya tinggi menjadi normal lagi, yang mukanya boros menjadi lebih muda." Nah itu, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ngobrol bisa setelah nanti kita turun dari bus. Thank you. Nah itu yang saya lakukan, itu mantra 1 menitnya saya. Bisa dipahami? Ya, ingat di dalam ilmu sales hack, orang tidak suka kita jualan, jadi jangan pernah jualan. Oke, ya. Nah, yang kedua, orang yang nanya duluan itu kalah.
Berarti di ilmu jurus pertama, mantra 1 menit adalah sebuah copywriting pendek yang menjelaskan kesibukan kita apa. Kerjaan kita apa dalam waktu 1 menit. Dan bahasa yang kita gunakan, copywriting yang kita pakai, harus cukup menarik untuk membuat orang yang mendengar untuk feedback ke kita. Dan pada saat orang tersebut feedback ke kita, yang nanya duluan kalah, dan besar kemungkinan kalian bisa closingin dia dalam waktu 1 menit. And that's what happened waktu tour tersebut. Ya kan, saya turun dari bus, tiba-tiba ibu-ibu datang, lalu dia bilang, Pak dokter, saya mau tanya dong, ini gula darah saya naik, lalu saya minum obat ini. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dokter, tapi dia assume saya seorang dokter, dan akhirnya obrolan pun berlanjut, dan akhirnya deal pun terjadi. Bisa dipahami ya? Nah itu, kira-kira teman-teman yang sedang online hari ini, apa bidang pekerjaan kalian? Dan kira-kira kalau kalian ditanya, bro, kesibukannya apa sekarang? Bro, jualan apa sekarang? Bro, kesibukan bisnis apa sekarang? Nah, kira-kira I challenge you guys, bikin mantra 1 menitnya apa kira-kira? Ya, kalau teman-teman lagi ada di satu komunitas, lalu ada sesi perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan, saya seorang apa? Apa mantranya yang mau diucapkan? Ingat, mantra itu nggak boleh sesuatu yang terlalu general yang orang nggak ngerti. Ya, kalian nggak bisa bilang saya seorang admin, terima kasih. Kalian nggak bisa bilang saya seorang agent insurance, terima kasih. Saya main property, terima kasih. I didn't say it's wrong, nggak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, kalau kalian bilang saya admin, saya kerja di perusahaan swasta, saya bekerja sebagai akuntan, saya bekerja di pajak, saya bekerja di komputer, itu tidak memancing untuk orang mau tanya lebih. Jelas? Ya, jadi PR kalian adalah, ayo pikirin, kira-kira mantra 1 menitnya apa? Kalau orang tanya, bro sibuk apa sekarang? Ya, kalau kalian ketemu teman di jalan, lalu kemudian, woi apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Lagi ngapain sekarang? Kira-kira kalian punya waktu 1 menit buat menjelaskan apa yang kalian lakukan. Ingat, kita harus bisa bikin dia tertarik dulu. Kalian nggak bisa langsung jualan ke dia, nggak bisa. Bikin dia tertarik dulu, because bikin dia tertarik is the first step. Kalian suka sama banyak cewek, banyak orang yang lewat, it's fine. Itu haknya kalian. Tapi bagaimana caranya bisa engage mereka, bagaimana caranya bisa bikin mereka tertarik sama kita, itu butuh strategi. Dan strateginya tadi saya udah kasih tahu, mantra 1 menit. Nah, hari ini teman-teman coba pikirin, kira-kira kalau ditanya, kalian akan menjawab apa? Ya, contoh. Dulu saya main produk security. Ya, jadi pada saat saya ada sesi perkenalan, yang saya bilang, saya tidak jual alarm. Saya bisa aja bilang kalau saya jual alarm. Ya, Pak, tapi waktu itu enggak. Saya bilang pada saat ada sesi perkenalan, saya akan bilang, halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony Chia, saya jualan teknologi James Bond. Dari handphone bisa nyadap handphone orang, dari handphone bisa tahu mobil kita ada di mana, bisa matiin mesin jarak jauh. Buat teman-teman yang perlu, bisa kontak saya. Thank you. Selesai. Nah, omongan yang cuma 10 detik itu bukanlah berjualan. Karena saya dikasih kesempatan buat introduce myself. Dan di dalamnya ada sesi perkenalan tersebut ya. Copywritingnya saya udah atur. Dan itu mantra 1 menit. Oke, Q&A silakan. Oke, di bidang suplemen kesehatan yang mau ditanya apa? Boleh tanya ya. Oke, kalian punya waktu 15 menit untuk Q&A ya, tapi saya sambil jalan aja supaya beberapa dari teman-teman hari ini bisa dapat gambarannya. Ya, jadi kalau saya biasanya seperti itu. Intinya lakukan semua hal yang bisa memancing orang untuk tanya lebih. Nah, hal lain yang biasanya saya lakukan. Banyak sales people, mereka bilang, Ton, saya tuh pusing, mau cari prospek di mana lagi ya? Aduh, kadang ketemu prospek, belum juga ngomong, udah ditolak. Oke, nah jawaban saya simple. Ya karena kamu jualannya seperti itu, jelas aja. Pertama, orang tidak suka kita jualan, dan kita malah gayanya nyales banget. Kita malah jualan banget, jelas aja, orang nggak tertarik. Ya kan? Nah, jadi yang kedua, pastikan dong pada saat kita ngomong sesuatu, itu harus bisa memancing dia untuk tanya balik. Karena di dalam hukum Sales Hack 101, yang tanya duluan kalah. Saya kasih contoh yang lain. Kapanpun saya merasa pengen jualan, atau kapanpun saya merasa saya kehabisan prospek, yang saya lakukan dulu, saya akan suka menghadiri seminar-seminar gratis offline sebelum zaman pandemi tentunya. Ya, nah dulu kan banyak tuh seminar-seminar gratis di hotel apa, betul ya? Nah, yang saya lakukan, saya akan duduk di tengah-tengah.
Di saat seminar sudah berjalan, saya akan cari tempat duduk yang di tengahnya tuh kosong. Oke, lalu kemudian saya akan duduk di situ dan sudah menjadi naturnya kita yang saya lakukan. Ini saya lagi sharing apa yang saya lakukan saat itu. Nah, yang saya lakukan pada saat saya lagi duduk, saya ngomong sama samping saya bilang, "Mas, sendiri aja atau Mas sering ikut seminar seperti ini?" Nah, biasanya orang akan jawab, "Iya, saya senang sendiri." "Oh iya, saya senang datang." "Oh, saya sama istri saya." "Oh, saya sama teman saya." Terserah apapun itu. Intinya yang saya coba lakukan adalah building connection dengan orang ini. Oke? Lalu kemudian karena saya tanya, efek pingpongnya akan berjalan. Dia akan tanya balik, "Kalau Masnya sendiri suka hadir seminar seperti ini?" Saya bilang, "Oh iya, saya senang belajar kayak begini, saya senang." That's it. Pingpong round 1 selesai. Round kedua, saya tanya dia, "Mas sibuknya apa Mas? Kerja apa Mas?" Nah, pada saat dia bilang saya engineering, saya arsitek, saya desain interior, saya admin, saya apapun itu yang dia omongkan. Saya tahu hukum alam mengajarkan bahwa dia harus pingpong balik. Dan dia tanya, "Kalau Mas Tony sendiri mainnya apa?" Nah, itu. Paham ya? Di ilmu Sales Hack 101, buat skenario, gunakan mantra 1 menit untuk membuat orang itu tanya. Tapi pastiin latihan dulu. Dan saat itu saya udah latihan. Tergantung saya jualan apa. Ya, kalau saya waktu itu jualan teknologi, ya saya tinggal bilang, "Oh ya Mas, saya jualan ini teknologi alat sadap, alat lacak dari handphone bisa ngontrol mobil Mas." Nah, itu copywriting yang saya gunakan saat saya jualan teknologi. Ya, kalau ada yang nggak jelas atau yang masih mau berlanjut dengan saya, di slide saya ada nomor telepon yang kalian bisa catat dan tentunya kita bisa stay in touch di sana. Iya, oke. Boleh kasih aplaus dulu dong buat Coach Tony Chia, luar biasa sekali. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilihkan dari teman-teman yang online. Pertanyaan yang pertama adalah gini, Coach. Awal mula kita selling kan pasti ada approach. Oh iya dong. Iya dong. Nah, bagaimana caranya supaya calon customer ini mau berhenti dan ngobrol sama kita gitu pertanyaannya. Tergantung kondisi jualan apa dan tergantung orang yang di-approach kita kenal atau enggak. Cuman kita ambillah contoh kasus, kenal atau enggak? Kalau mau berhenti harusnya nggak kenal ya. Kita ngomong direct selling dulu deh yang umumnya ya. Umumnya gini, contoh gua mau jualan sesuatu sama lu nih. Boleh. Jualan apa? Insurance? Boleh. Jualan insurance. Ya, contoh saya mau jualan insurance sama Brother Marcel. Nah, yang saya lakukan tentu nggak bisa, "Bro, kita ngopi yuk, ada bisnis nih." Kalau kita ngomongin gitu, udah nggak mungkin lo mau ketemu gue. Ketebak. Karena di otak lo pasti asuransi nih atau multi level nih kan. Dan orang just don't like that. Nothing wrong with insurance atau nothing wrong with MLM, tapi orang nggak suka. Ya, jadi biasanya saya akan bikin senatural mungkin, "Bro, kita ngobrol. Ngopi dong, curhat nih, pengen curhat." Nah, pas kita ketemu, ya biasanya untuk agent insurance atau siapapun Anda sales people yang pengen jualan produk, biasanya gini, abis selesai ngomong, kalian langsung nunjukin niat aslinya nih. "Bro, gua ada barang nih, gua ada bisnis nih bro, ini bagus bro. Ya, ini lu tabungan bro, begini bro, buat asuransi jiwa bro, begini. Dan tadi ingat, di dalam Sales Hack 101, orang tidak suka kita jualan. Benar. Nah, akhirnya nggak heran orang yang terjun di insurance, jadi insurance agent, dulu punya 100 teman, begitu dia jadi insurance agent, temennya tinggal 2 bro. Kenapa? Karena orang takut. Udah gitu gabung lagi MLM, habis temennya hilang, jadi nggak ada teman. Ya, karena memang nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat saya ketemu Bro Marcel, kalau saya mau jualan insurance, saya harus tahu dulu kira-kira yang bikin orang nggak mau beli apa sih? Ya mungkin ada orang berpikir insurance mah bohong doang, cuma ngomong enak doang, tapi klaimnya susah. Bisa jadi di otak saya. Yang kedua, bisa jadi saya berpikir, alah ini mah cuma untungin agent doang atau apapun. Ya, bener banget. Ya kan? Lu mah cuma baik-baikin gue, lu cuma mau ambil komisi lo gitu ya. Nah, kalau saya kira-kira udah bisa tahu apa yang membuat seseorang itu anti terhadap insurance, yang saya lakukan di teknik sales hack adalah jurus kedua. Jurus kedua, kalau jurus pertama kan tadi mantra 1 menit tuh. Nah, jurus kedua adalah teknik bayangan. Teknik bayangan itu biasanya, saya akan ambil telepon pas lagi ngobrol nih, "Bro, sorry, gua ada telepon." Nah, biasa gitu ya. Lalu saya akan bilang, "Halo, ya Bu Cindy ya." "Oh ya, Bu Cindy di rumah sakit, tapi udah klaim asuransi yang kemarin baru buka tuh." "Ya kan saya udah bilang asuransinya gampang Bu sekarang. Klaim asuransi mah sekarang gampang, cepet. Ibu belum ada kartu kan?" "Nggak apa-apa Bu, nggak usah kartu, langsung bilang aja kasih, langsung nanti diproses." "Oke, nanti coba telepon saya lagi ya Bu, thank you." Udah, saya tutup, kita ngobrol lagi, ngobrol film, ngobrol pandemi, abis itu telepon bunyi lagi. Saya ngomong lagi, "Halo,
Bener kan Bu Cindy ya? Bisa kan? Ya udah cuma begitu Bu Cindy udah bisa keluar rumah sakit. Oke, ya udah itu asuransi akan di-cover Bu semuanya. Oke, thank you ya Bu. Oke. Besar That's it. kemungkinan sih biasanya nanyanya banyak yang klaim. Yang atau saya ngomong lakukan ya. adalah mantra 1 menit. Saya Oke. coba ngomong sesuatu, melakukan aksi sesuatu yang tujuannya adalah memancing supaya lawan bicara saya nanya. Karena di dalam ilmu sales 101 kita nggak boleh jualan, tapi kita boleh lakukan sederetan strategi untuk membuat lawan kita nanya. Nah, biasanya kalau udah kayak begitu, dia akan tanya, apaan tuh bro? Benar. Nah, karena posisinya adalah dia yang nanya apaan tuh bro, Nggak salah dong, nggak kalau salah, bilang saya gitu. langsung jelasin. And that's how sales hack 101 works. Ada 10 jurus dan tadi baru bicara mengenai 2 jurus. Nah, tadi pertanyaannya adalah produk kami adalah apa tuh? Oh, ini pertanyaan yang kedua nih. Oke. Ini pertanyaan yang kedua, kalau di bidang ini, produk kami adalah software back office system untuk pengusaha. Oke. Nah, apakah dapat diberikan advice untuk mantra 1 menit? Oke, mantra 1 menit tentu akan menjadi PR kalian buat pikirin, tapi feel free untuk catat nomor yang tertera di sana. Nanti berhubungan langsung dengan saya, akan ada grupnya langsung untuk kita bisa berinteraksi nantinya. Tapi inti yang saya mau sampaikan adalah, kalian sebagai penjual pasti ada dong bayangan di otak kira-kira yang bikin orang nggak mau beli barang gue apa? Betul. Pasti ada. Ya, nah kalau itu kepikiran di otak Anda, itu akan terpikir oleh orang lain. Jadi pastikan sebelum kalian ketemu orang lain, kalian harus udah latihan dulu nih, menjawab objection yang kira-kira akan disampaikan oleh orang tersebut. Tapi kan ilmu salesnya kita nggak boleh jualan bro. Berarti kita pakai jurus kedua, tembaknya kebayangan. Oke. Tembaknya kebayangan. Contoh, kalau saya jual software untuk katakanlah apa, kan saya nggak ngerti fitur bagusnya apa, atau yang ada di mindset orang, kebanyakan orang nggak mau beli software tuh karena ribet atau apa gitu ya. Nah, sama strategi yang saya lakukan di sales hack adalah saya bisa, kalau saya nggak kenal, berarti saya akan duduk di tempat umum yang kanan kiri saya banyak orang. Oke. Oke, karena itu calon kandidat saya. Ingat, semua orang yang bernafas adalah prospek, potential prospek. Ya, tapi masalahnya buat engage mereka gimana, kan nggak boleh jualan. Benar. Oke, berarti yang saya lakukan, saya pakai jurus bayangan, jurus kedua. Saya angkat telepon lagi, Pak, softwarenya udah dipasang kemarin. Iya kan saya udah bilang gampang Pak, pakai software sekarang. User friendly kan Pak? Iya, gaptek aja bisa Pak, nenek saya aja bisa mainin ininya. Gitu loh, mainin software dia bisa ngerti gitu. Nah, saya akan ngomong seperti itu. Yang saya coba sampaikan di bayangan adalah kira-kira objection orang nggak mau pakai software tuh apa? Mungkin orang berpikir dia gaptek, ya kan? Mungkin dia berpikir dia gaptek, atau mungkin dia berpikir ribet atau apa. Nah, jadi atau mahal misalnya. Atau mahal, iya sama. Iya Bu, ya kan saya udah bilang gampang, itu bisa dicicil 24 bulan kan Bu, cuman 200.000 per bulan. Nah, 200.000 per bulan berarti kita bicara harga produk yang 5 jutaan. Ya oke, bagaimana kalau harga produknya lebih mahal? Ya tinggal sama. Jadi by phone. Jadi yang saya lakukan adalah, ada teman-teman pengusaha yang butuh software juga. Kasih nomor saya Bu, 0812 8081 910. Nah, yang saya lakukan adalah saya lagi announce nomor saya kepada orang di sekitar saya yang dari tadi besar kemungkinan ngupingin saya. Meskipun orang nggak ada niat untuk ngupingin kita, bro. Orang nggak ada niat buat ngupingin kita, tapi karena kita ngomongnya antusias, ngomongnya menarik, ngomongnya keras, orang mau ngomong kan kedengeran. Benar. Ya, benar. lalu saya lanjutin. Karena saya tahu di otak orang pasti akan berpikir orang pasti akan berpikir nanti kalau mau kontak kamu gimana atau di mana. Kan canggung dong, masa tiba-tiba orang telepon mau beli kan aneh. Jadi saya bilang sama bayangan saya bilang, "Iya Bu, ya jadi nanti kalau ada teman-teman pengusaha yang memang mau cari software yang gampang, yang bisa dicicil 24 bulan, Ibu kasih nomor saya 0812 8081 910. Plus saya akan bilang, ya nggak usah khawatir, bilang aja mau tanya software, saya akan langsung jawab kok, karena banyak yang begitu." Oke. Nah, yang saya lakukan di teknik bayangan ini adalah mempermudah orang di sekitar saya untuk approach saya. Oke. Itu sebenarnya, ya. Bukan kita malah yang keliling, kenalin kenalin saya dari ini gitu ya. Yo, nggak boleh. Ya. Di ilmu sales hack saya memahami satu hal bahwa orang tidak suka kita berjualan langsung, jadi jangan berjualan. Yang kedua, pada saat kita mau jualan pun, ayo dong gunakan mantra 1 menitnya. Mantra 1 menit ini berguna bro ketika orang tanya, "Ton main apa sekarang?" Benar. "Bro, sibuk apa sekarang?" Atau mungkin teman-teman hadir di sebuah seminar yang ada sesi perkenalannya. Iya. "Perkenalkan, nama saya Marcel, saya
apa. Betul. Kesibukannya apa. Ingat, apapun yang keluar dari mulut kalian di 1 menit ke depan, itu haruslah sebuah mantra yang udah dibikin lebih dulu. Kalau mantranya cukup bagus, besar kemungkinan yang kita harapin orang nanya. Betul. Bro serius, ntar gue mau nanya lu tuh soal desain yang bisa cicil tuh interior, emang bisa cicil? Oh bisa nyicil. Jelas ya? Artinya kalau kita bisa engage dengan mantra pertama, tingkat closing kita bisa mendadak jadi 1 menit. Karena orang mau beli atau enggak, itu ketahuan kalau dia tertarik dulu atau enggak. Betul, Kita nggak bisa jualan sama dia kalau dia nggak tertarik sama kita. Betul. Dan banyak teman-teman yang jual barang-barang premium. Kalau ada di antara kalian yang jual produk premium, banyak dari mereka kalau ketemu teman, dia bilang gini, bro, ada kenalan orang kaya nggak? Minta dong nomornya orang kaya, ya kan? Iya, Kenapa? iya, Karena betul. sales berpikir barang gua mahal, yang beli tuh hanya orang kaya. Iya kan? Lalu saya selalu tanya, emangnya kalau kamu punya 50 nomor orang kaya, so what? Karena ingat, orang membeli kalau dia tercakupi 5 hal. Yaitu yang pertama, dia harus tertarik dulu. Betul. Nah kalau lu nggak bisa bikin dia tertarik, dia mau kayanya kayak apa, nggak akan ada transaksi di situ karena dia nggak tertarik. Yang kedua, dia harus mampu. Oh mampu mah mampu. Pasti. Mau belum tentu. Karena orang kaya juga selektif dalam memilih sales. Betul. Dia pilih-pilih. Betul, Ya, betul. nah intinya orang membeli kalau dia ada 5 hal. Dia tertarik, dia mampu, dia mau, dia butuh, dan dia memang decision makingnya, decision makernya. Nah itu 5 hal yang teman-teman harus bear in mind dan latihan mantra 1 menitnya. Oke, banyak orang bilang gua nggak pintar ngomong. Karena banyak orang berpikir sales harus pintar ngomong. Ya. Lalu saya bilang, Anda nggak perlu pintar ngomong, tapi kalian harus pintar bikin mantra 1 menit. Kalian harus pintar bikin skenario copywriting 1 menit. Pada saat orang nanya kalian kerja apa, kalian bisnis apa yang kira-kira kalian akan katakan dalam waktu 1 menit. Kalian perlu pintar ngomong itu. Sisanya nggak perlu, karena sisanya orang yang nanya. Kita Betul. tinggal jelasin. Sama pada saat ada temen gua, bro, gue sakit mana nih, asam lambung gue naik, harus apa ya? Gue juga dulu kayak lu bro, gue parah, tapi gue minum obat, kalau nggak salah obat ABC deh. Lu minum, itu murah, cuma 7.000 bro. Nah, yang saya lakukan bisa jadi obat ABC itu produk saya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi cara saya nyampeinnya itu berbeda. Saya bikin dia yang tanya dulu. Betul. Ya kan? Sama, caranya sama. Ya, caranya sama. Pada saat orang tanya, bro main apa sekarang? Nah, kira-kira kalian akan ngomong apa dalam waktu 1 menit ke depan? Apa yang kira-kira bisa diterima dan bisa membuat lawan bicara kita itu tertarik? Tapi kalian nggak boleh bilang, oh gue main multi level bro. Iya, Nah, betul. kalau kalian ngomong begitu, nothing wrong with that. Tapi in my study, orang nggak tertarik. Dan obrolan itu langsung putus aja. Dan ingat, kalau obrolan itu udah putus, kalian nggak bisa lanjutin lagi karena dia nggak tertarik. Apapun yang diomongin setelah itu ya. Iya, apapun itu. Iya, iya, Ya, iya. meskipun, aduh, tadi gue pengen ajak dia join, ajak dia ke seminar, udah nggak bisa karena dia nggak tertarik. Gitu loh. Betul, betul. Ya, jadi kalian harus coba bantu, kalian coba pikirkan gimana caranya menggunakan mantra 1 menit. Kira-kira mantra 1 menitnya apa? Benar. Ya, dan mantra 1 menit ini dipakai pada saat ketemu orang langsung, atau kalau kalian kehabisan prospek, kalian tinggal cari tempat yang agak ramai, duduk di tengah-tengah, yuk bacain tuh mantranya 1 menit. Benar. Nah, tapi kan nggak mungkin ngomong sama orang langsung karena kita nggak kenal. Gunakan kombinasi jurus kedua, Jurus tembak bayangan. bayangan. Jadi mantra dan bayangan akan menjadi combo yang keren Luar sekali. biasa. Iya, betul, Dan itu cara jualan yang elegan. Cara jualan tanpa harus terkesan jualan. Karena yang kita lakukan, kita bikin dia tertarik, kita bikin dia nanya. Tapi bagaimana gue bisa bikin dia nanya, Ton, kalau dia kenal gue aja enggak? Makanya pakai jurus bayangan. Kita sebelum menjual, kita pasti udah ada gambaran orang nggak mau beli itu karena apa. Ya. Nah, pastikan di jurus bayangan kita menjawab itu semuanya. Oke. Jadi Alright. yang penting manfaatin baik-baik. Dalam 1 menit itu krusial sekali ya. 1 Jadi, menit. jangan cuma sebutin profesi. Oh, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Deskripsinya apa yang bisa lakuin buat orang lain. Nggak gitu, boleh. Bobby, ya. Nggak boleh. Nah, contoh lagi kalau ada slide saya. Nah, di slide saya ini, saya ada gambar bunga duit. Bunga duit ini adalah salah satu bisnis saya yang dimana kita merangkul bunga untuk orang-orang yang mungkin, aduh gue bingung nih mau kasih pasangan gue apa, hadiah apa gitu ya. Nah, kasih bunga duit aja. Nah, itu bunga mawar yang dibentuk dari duit asli.
Oke, nah jadi kalau saya mau jualan bunga duit dan saya nggak ada prospek, saya nggak ada orang yang saya bisa ajak ketemu, yang saya lakukan, saya akan bawa bunga duit yang udah jadi, saya akan kemana-mana yang tempatnya rame bro. Duduk di Starbucks kek, duduk di hotel lobby kek. Pasti ada aja yang Gue akan nanya bawa gitu ya, bunga penasaran. itu seolah-olah gue lagi nunggu orang. Seolah-olah. Oke, tujuan saya ngapain? Tujuan saya mancing. Mancing, saya berharap, ih bagus banget bunganya. Itu duit semua tuh. Iya, duit semua bunganya. Beli di mana? Nah, beli di mana? Oh, follow aja IG-nya tuh, madeforyou.id. Padahal itu punya kita juga. Padahal punya kita juga, cuman Sekali. tidak terkesan saya jualan. Betul. Dan pada saat kalian mau coba jualan, nggak boleh terlihat haus banget, kering banget. Kayak udah lama jomblo, tiba-tiba ketemu cewek yang respon, kita langsung nafsu banget. Jangan. Ya, andai kata kalian jualan seperti itu pun, orang tanya bagus banget bunganya, beli di mana? Oh, ibu tertarik, bapak tertarik ini pak, saya jual pak. Jadi nggak mau malah. Jadi nggak mau, Benar. karena jadi nggak elegan. Ya, sales hack adalah sebuah seni memanipulasi, seni memancing, seni membangun persepsi asumsi orang. Bikin dia tertarik dan bikin dia tanya ke kita. Dan ingat, sesuai hukum sales hack 101, yang tanya duluan kalah. Itu ya, Oke. jadi seperti itu bro. Oke, luar biasa sekali. Dan itu ada kegiatan terdekat sih sebenarnya. Nah, apa tuh? Boleh di-sharing dong? Bro, Bro, oke. buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang online hari ini, pas kebetulan di tanggal 1 Maret kalau nggak salah, oke, di tanggal 1 Maret, saya ada kelas yang bernama Graphox. Graphox itu adalah sebuah seni membaca tulisan tangan, menganalisa tulisan tangan orang, sehingga kita bisa lebih gampang jualannya kalau kita Oke. sales people. Kalau kita business owner, dengan menguasai ilmu analisa tulisan tangan, kita jadi lebih gampang untuk menseleksi karyawan, bro. Oke. Kan kadang ada orang kesulitan, gue nyari sales nih, bro, tapi kok dapetnya jelek-jelek. Nah, biasanya saya akan tanya, emang mau nyari staff atau tim yang kayak gimana? Oh, gue pengen cari yang talkative, gue pengen cari yang pede, oh, gue pengen cari yang apa? Gua yang kreatif. Oh, itu tinggal lihat tulisan tangannya langsung bisa ketahuan. Ya, itu tanggal 1 Maret ya, dan untuk kalian yang tertarik dengan ilmu sales hack 1 lanjutan, April kali. oh ya, sorry 1 April. 1 April, Ya, ya. 1 April ya, 1 April 2021 ya. Dan ada lanjutan untuk kalian yang tertarik buat belajar ilmu sales hack 101. Total dari ilmu sales hack 101 itu ada 10 jurus, bro. 10, yang tadi baru dibagi baru 2. Baru dua, Baru ya, dua. baru mantra 1 menit dan jurus bayangan. Ada 8 jurus lainnya yang kalian bisa pelajari gimana sih caranya jualan, gimana sih caranya ketemu orang, meskipun tidak terjadi closing pun hubungan kita enak. Minimal itu. Betul. Tapi besar kemungkinan akan terjadi closing dalam 1 menit karena kita menguasai ilmu manipulasinya. Oke. Ilmu yang diajarkan di Sales Hack 101 tadi. Dan itu diajarkan di tanggal 8, which is hari Sabtu depan. 8 Ya, April ya. itu aja sih sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang tertarik, bisa kontak di nomor 0812 8081 910. Oke. Ya, 0812 8081 910, tinggal tulis mau ikut Graphox atau mau ikut Sales Hack 101. Oke. Itu aja, atau mau ikut dua-duanya, fine ya. Oke, jadi itu bisa langsung pilih atau malah bisa ikut dua-duanya. Intinya adalah bagaimana supaya kita bisa menjual dengan cara yang lebih elegan dan orang lebih tertarik karena memang apa yang kita punya itu bermanfaat buat mereka. gitu ya. Tapi kalau bermanfaat juga kalau caranya nggak tepat, akhirnya orang malah jadi tolak ya. Iya, betul ya, karena banyak barang dagangan yang kita tahu bagus tapi nggak laku. Betul. Ya kan, karena caranya salah. Ingat 5 hal, pastikan orang tersebut tertarik dulu, Ya. butuh, mampu, mau, dan memang dia decision maker-nya. Oke. Nanti di ilmu Sales Hack 101 yang belajar 10 jurus, kita akan belajar cara mengcover 5 hal ini. Bagaimana kalau dia udah tertarik, dia udah butuh, tapi dia nggak mampu. Nah, nanti kita akalin supaya yang nggak mampu jadi mampu. Oke. Gitu jadi loh. semua tuh nanti ada tips-tipsnya lagi itu ya. Yes. Gimana supaya bisa membuat ini tuh jadi satu serangkaian jurus yang efektif gitu. Yap, seperti itu. Oke. Alright. Jadi luar biasa sekali ya ini ilmu dari Coach Tony Chia. Saya yakin sekali semua teman-teman pasti belajar banyak dan masih ada kelas-kelas dengan ilmu-ilmu lanjutan yang lebih canggih, lebih lengkap, yang tidak kalah menarik dengan yang di-sharing hari ini. Boleh disebut satu kali lagi, Coach, nomor teleponnya, Coach, supaya orang makin ingat. 0812 8081 910, dan pastikan stay in touch dengan saya di Instagram di Tony Chia, TONNY CIA ya. Dan tentunya untuk kalian yang mungkin
aduh tadi mau tanya tuh yang mantra 101-nya belum selesai. Ya, oke, kalian feel free untuk kontak nomor tadi, tapi pastikan jangan minta saya yang mikirin mantranya. Ya. Kalian pikirin mantranya, kalian oper ke saya akan respon. Oke. Apakah bagus, apakah jelek. Tapi tanpa saya pun, kalian bisa cek ke 10 teman kalian. Kalau 10 teman bilang bagus, ya berarti bagus. Tapi kalau cuma dari 10 teman cuma 2 orang yang bilang bagus, besar kemungkinan yang bilang bagus itu karena nggak enak, takut dimarahin, Iya, bro. betul. Ya, itu aja sebenarnya. Betul. Oke, kalau gitu thank you semua teman-teman. Thank you juga Coach Tonisha. Luar biasa sekali, boleh kita tepuk tangan semuanya buat Coach Tonisha. Dan dengan ini saya kembalikan ke MC Mbak Lala.